Shalom sahabat Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu hening sejenak. Saudara, bahan permenungan kita hari ini terambil dari Galatia, pasalnya yang ke-6, ayat kedua. Begini bunyi firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara terkasih, kita pastilah akrab saat melihat sekelompok semut yang sedang membawa potongan makanan yang ukurannya jauh lebih besar dari tubuh mereka. Mereka tidak memaksakan satu semut untuk memikul bebannya sendirian sampai mati kelelahan. Pastilah mereka mengerumuni potongan makanan itu. Mereka berbagi beban dan mereka bergerak bersama-sama. Jika semut saja tahu bahwa ada beban yang terlalu berat untuk dipikul sendiri, mengapa kita manusia kerap kali merasa harus terlihat kuat dengan memikul semua beban hidup sendirian? Saudara terkasih, Rasul Paulus menulis ayat ini karena melihat jemaat di Galatia yang mulai salah fokus. Mereka kala itu, beberapa di antaranya sibuk pamer kesucian lewat aturan-aturan agama yang mereka lakukan. Tapi saudara, justru dalam kepatuhan mereka melakukan beragam aturan tersebut, yang mana itu adalah hukum Taurat, mereka justru malah sangat dingin pada sesamanya. Paulus kemudian mengingatkan bahwa ukuran kerohanian kita, manusia ini, bukan dilihat dari seberapa hebat kita menuruti aturan, melainkan juga dari seberapa pekanya kita terhadap saudara-saudara kita yang sedang terhimpit beban berat. Baros itu asal katanya. Artinya beban yang sangat amat berat. Orang yang sedang tertekan, kita bisa membayangkan ada mesin press gitu ya, mesin tekanan yang mau gak mau orangnya itu harus bertahan, yang tidak bisa menahannya bisa hancur atau remuk. Kira-kira begitulah penggambaran kata beban yang dimaksud oleh Paulus. Dan pengenaannya bagi kita hari ini sangat nyata ya saudara, terutama di dalam lingkaran pelayanan. Seringkali kita terjebak menganggap rekan sepelayanan, pengurus gereja, aktivis, itu pasti adalah orang-orang yang selalu kuat, orang-orang yang pasti selalu mampu untuk dimintai bertugas, katakanlah demikian. Karena mungkin kita hanya berfokus pada ritual agamanya saja. Namun kita lupa untuk memastikan bahwa mereka itu juga adalah manusia. Kita lupa memastikan apakah saudara-saudara kita itu sedang dalam kondisi yang baik atau enggak. Lagi bersemangat atau justru sedang kelelahan. Jangan sampai chat WA kita cuma ngomongin tugas A, tugas B, tanpa bertanya kabar mereka itu seperti apa. Kadang kita juga mesti bertanya, saudara, kabarnya seperti apa. Kita juga mesti membicarakan hal-hal yang ya santai-santai saja. Karena obrolan yang biasa itu juga penting sebagai sesama manusia. Melalui kepekaan kita itu, kita melatih juga sebenarnya kesediaan hati dan diri kita untuk bertolong-tolongan dengan sesama. Saat kita bertanya, memastikan kondisi mereka. Bahkan lebih-lebih lagi kita menurunkan bahu untuk membantu sesama kita. Disitulah hukum Kristus tergenapi. Ya saudara, demikianlah firman Tuhan yang mengajari kita untuk selalu tolong-menolong, membantu seorang dengan yang lain. Karena sekalipun kita orang percaya, kita tidak lepas dari yang namanya pergumulan, kita tidak lepas dari yang namanya permasalahan. Dan alangkah bersyukurnya kita di tengah masalah dan pergumulan yang berat itu, ada seseorang yang dengan rela hati menawarkan diri untuk memikul beban itu bersama-sama, agar beban yang kita anggap berat itu terasa jauh lebih ringan. Mari kita menutup permenungan kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini kami telah diingatkan untuk senantiasa saling menolong, saling membantu sebagai sesama umat Allah. Biarlah Tuhan, hal itu dapat kami lakukan sebagai pemenuh hukum kasih-Mu di dunia. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami landaskan dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.